ke Land of Dawn. Aku pikir kalau Singapura. Untung aja. Emang. Coki. Ngadi-ngadi ya guys ya. Oke. Kita menuju ke Land of Dawn langsung. Dan bahkan di sini kita lihat sampai seorang Pipin pun menjaga pergerakan dari seorang Albert supaya tidak diganggu. Dan itu dia sudah tersolusifikasi dalam masalah Albert. Tersolusifikasi. Ya, udah aman. Maksudnya. Udah aman ya. Tetapi emang mereka harus perhatikan early game-nya lagi-lagi. Selena, Matilda, Lancelot. Trio mid-nya udah ngeri banget di early game. Oke, dan bahkan kali ini lihat pertukaran dari segi jungler dan Albert memilih untuk mendapatkan 1 poin tambahan, tapi ternyata di sana Pipin harus hilang begitu saja. Tidak bisa lagi menyelamatkan jiwa dan raganya karena lihat Selena dengan skin terbaru aku belum punya, tapi buat kalian ada fun fact apa Momo-chan? Dari MPL Indonesia season 7 hingga sampai season 8, Link Arbel belum pernah terkalahkan dari 7 total kali pick. Jadi ini memang bisa dibilang udah power spike banget sebenarnya power pick dari Araki Hoshi dengan Albert yang memakai Link. Tapi sesuai kita prediksi tentunya Todak mereka lebih unggul di early-nya dengan pergerakan dari Yams juga dari Moon sendiri. Ini akan memberikan sedikit pressure ke arah Araki Hoshi. Mereka harus dapetin momentum, harus agak main sabar juga. Tapi kali ini Albert udah mulai masuk kali ini dengan Fion Zone. Dan bahkan ada backup yang baik dari Clay. Namun sayangnya belum level 4 dari Clay-nya. Belum bisa untuk nge-spam ke arah Kesesal. Dan Yams bakal coba untuk menabrak balik bersama dengan Formace di area mid-nya. Yes, itu dia early game yang cukup berat untuk tim Araki Hoshi tentunya. Dimana mereka harus dengan sabar sekali untuk menunggu momentum. Dengan item yang mereka miliki, mereka baru bisa menumbangkan tim Todak. Ataupun setidaknya mereka harus menunggu sampai spellnya hilang untuk mendapatkan poin geng-geng terhadap tim Todak. Dan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kali ini sudah terlihat ada Startle yang akan coba diamankan oleh Formes dan juga Yums. Karena ini kebetulan para pemain dari tim Todak mereka sudah ada 3 yang standby on position. Bangsin. Coba ini 1-2 mekanik yang hampir saja bisa ditumbangkan. Bangsin. Masih dengan sabar. Momo-chan, biasanya ketika kita bermain lane, itu mostly kalau purple buff diambil duluan, turtle yang pertama kita biasanya kalah rotasi. Harusnya. Harusnya iya, tapi kali ini lihat masih coba dipok aja dari turtle-nya. Yang pertama oleh tim Todak, dan bahkan dari Todak pun nggak mau terlalu overcommit masuk ke area objektif turtle-nya. Dan bahkan Momo kali ini yang bakal coba diharas di area atas, dipaksa untuk mengeluarkan Falling Star Moon. Dan bahkan kali ini Albert bersama dengan Clay ini udah kelihatan rotasi yang akan dibawakan dari kedua mid laner kita tentunya, di mana Albert akan terus di babysit kali ini. Oke, ini akan jadi perebutan sebuah turtle yang harusnya kalian bakal coba diamankan. Lihat langsung baru dilihat sekarang belakang pun masih ditumbangkan. Albert masih tahan dengan 1 buah Table Toplet, tapi lihat saya sekarang banget Table Toplet berarti bisa diamankan oleh seorang Formace. Albert kali ini kehilangan sebuah turtle-nya, tapi tidak tinggal diam, mencoba masih lebih dan memilih untuk mendapatkan 1 buah gold buff dari top lane. Sedikit ke place dari retribution seorang Albert, but it's okay, no problem, karena memang mostly Lancelot itu memiliki keuntungan lebih Goni dalam segi pencurian objektif. Iya benar banget, sayang banget, tetapi sebenarnya tanpa splitnya dikeluarin on time. Tetapi sayang banget tadi sedikit kepleset. Tapi dari total objektif, dari total team fight barusan, RRQ berhasil men-take down seorang Moon. Bisa dibilang cukup fair lah. Turtle buat nyawa seorang Moon. Iya, jadi memang ada kompensasi yang bisa didapatkan oleh Araki Hoshi kali ini. Sementara di area bawahnya ini kelihatan Bangsin bersama dengan Ciku guys. Mereka berdua masih bisa untuk tarik ulur juga. Tapi siapapun yang bisa dapetin momentum terlebih dahulu, siapa yang bisa dapetin item terlebih dahulu tentunya ini akan lebih diunggulkan untuk kedua gold laner kita. Sementara di area mid udah mulai merusuk, kali ini Albert coba diganggu. Jam sudah berada di lini paling depan dan kali ini mencoba untuk mengharas ke arah Clay. Tapi hanya mencicil-cicil aja, memberikan poke damage ke arah tim Araki Hoshi. Albert masih bisa untuk dapetin purple buff-nya, tapi kali ini lihat Moon-nya mencoba untuk menggarap dan bahkan dia nggak punya solid, nggak punya garut dan langsung hilang begitu saja di tangan seorang Clay dengan backup yang baik juga dari Albert dan juga papi pum dari Finn. Clay kali ini mencoba menghindari pergerakan dari seorang Formace. Akan dapatkan Albert masuk dari table Sobek, mencoba kabur ke arah belakang. Clay masih mau lebih dan ternyata di sana Yum tim dari Todak harus hilang. Bahkan Lancelot Formace kali ini tiba-tiba terkejutan. Ciku Flicker berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Bangsin. Finn masih mau lebih. Sakon lari dari bottom lane. Dan bahkan Albert gak berhasil mendapatkan siapapun. Lihat kali ini Albert dengan 4 assist yang dia dapatkan. Hampir saja dapetin poin yang pertama. Tapi ternyata sayang. Itu keplesetnya oke juga ya Vivinnya. Iya, tapi setidaknya ada yang bisa didapatkan dari Araki Hoshi kali ini. Clay di area mid-nya dia udah low banget, dia harus mundur. Albert langsung dengan Vince Voice-nya dia langsung meloncat kemana-mana. Dia benar-benar ngelakuin rotasi yang baik banget. Tapi
lihat itu. Cuk bagus banget dari seorang Albert. Dan dia tahu posisi Moon juga karena informasinya masuk dari Clay yang masih menahan di area mid tadi. Tapi kali ini lihat bakal coba untuk menahan dan bahkan tentunya masih bisa diamankan oleh Todak kali ini. Mencoba buka TP Sobret ke arah dua pemain Moon dan juga Yams bakal coba dipukul mundur. Tapi Formes maju lagi dan ada Tronos. Ada pada masih Gusian. Tapi apakah itu cukup? Sehingga masih bisa ditumbangkan. Tapi kali ini lihat terkena stun dari R7. Tapi setidaknya itu masih bisa menyelamatkan nyawa Albert dan juga Clay. Dua bertukar untuk tidak ada yang bisa didapatkan dari arah Hoshi dan bahkan mungkin harus reset lagi dari tim Indonesia. Early damage yang diberikan tim Todak ini benar-benar kuat. Goni, early game yang cukup berat untuk tim RRQ Hoshi, Goni. Sebenarnya sesuai ekspektasi kita, memang lagi dan lagi dari early. Mereka mendapatkan 2 turtle dan juga team fight-nya dari tadi bisa dibilang seimbang. Cuman dari team fight memang Formes juga Lancelotnya licin banget. Memberikan ruangan Esmeralda juga mendapatkan secure objektif pertamanya di bagian atas RRQ. Kali ini mereka harus lebih berhati-hati karena RRQ mereka kehilangan ruang gerak dan langsung ngintip aja instant replay dari Samsung. Di mana di sini tanpa sebenarnya dikeluarkan, Moonnya diincar, tetapi lihat backupan dari teman-temannya. Todak, Formes, masih semua resource-nya lengkap. Men-take down Nathan, men-take down Bangsin dan juga R7. Agak ter-isolated, tetapi itu buying time buat Link-nya cabut. Oke, split push coba dilakukan oleh seorang Albert. Udah mau masuk ke menit yang ke-6. Udah mulai sedikit demi sedikit melakukan rotasi dari gameplay dilakukan. Bangsin sudah terpick off 2 kali. Mencoba untuk menunggu momentum karena di sini Bangsin memang masih harus menunggu timing yang tepat. Dan itemnya Goni, silakan. Rose Gold Meteor dan juga Wind of Nature di secure early oleh seorang Chiku guys. Berarti apa? Dia mau safety lebih secure dengan nyawa. Lebih dengan main agak sedikit defensif. Tetapi kalau kita ngintip Albert ya, HS-nya udah jadi, War X-nya on the way. Dan mungkin aja abis War X udah secure, ready for team fight. Oke, tapi kali ini lihat di arah top lane sana, permain dari tim RRQ Hoshi, mereka harus berhati-hati untuk berada di arah rumput. 2 belah tim berada di arah rumput dan Chiku, objektif game yang dilakukan berhasil mendapatkan turret dengan cukup baik. Albert memilih untuk fokus mendapatkan satu papar pop-up dan Samsung Galaxy A52s 5G. Kali ini sudah terlihat, Formes kali ini terkaget terheran-heran. R7 menuju ke arah belakang, Bansin bakal coba dihajar, masih ada satu White di arah belakang dan bahkan coba dengan monster dari seorang Momo. R7 still survive, Albert belum datang, Albert masih menunggu. Battle spell dari para pemain tim Todak, mereka harus mengeluarkan 1 buah flicker terlebih dahulu sebelum Albert maju karena mereka tidak bisa kalau Albert langsung masuk sembarangan ke arah belakang, Momochan. Iya, dan untungnya tidak ada yang tumbang dari RRQ Hoshi kali ini. Reset lagi akan dilakukan oleh Todak, tapi ingat Todak udah ngamanin 3 turret. Ini bahaya kalau RRQ Hoshi mereka nggak bisa keep up tentunya dengan tempo permainan dari Todak sendiri. Zeklingnya bakal coba dibuka, R7 kali ini bakal menjadi target utama dan masih bisa coba untuk diharas Albert. Mulai datang dengan Vince Majam, bahkan Evian Sword-nya connect ke arah Yams, tapi ternyata Momo yang kali 7 terlebih dahulu terkena 1 yang bisa lalu Albertnya tumbang. Tapi kali ini harus ada pertukaran yang dapatkan RRQ Hoshi, namun tidak ada yang didapatkan. Moon tumbang, tapi double kill untuk Formes, masih mau lebih, looking for triple kill. Sin masih bisa ngejar dan bahkan Clay yang ngedapetin triple killnya dan di shutdown juga dari Formesnya di tangan seorang Finn. Masih mau lebih, kali ini Pipin save the days, berhasil menyelamatkan Clay dan tidak berhasil ditumbang oleh Chiku guys. Clay kali ini benar-benar diselamatkan dengan baik oleh seorang Finn. Finn save the day, lihat the El Capitan. Finn benar-benar memberikan permainan di saat yang tepat, menyelamatkan seorang Clay detik-detik yang sangat krusial, Goni. Wow, mari kita ngintip replaynya yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Dimana Albert terkena lele, early down, tapi lihat Lunox-nya free hit, bahkan double kill dari seorang Clay. Dan formasinya terlalu nafsu, overcommit lagi dan lagi. Vin dan juga Sin berhasil ngedefend dan langsung men-shutdown seorang Formes. Dan itu tadi momentum di mana Pipin masuk dengan tiba-tiba. Kali ini Albert masih dengan sabar untuk menunggu tim Todak, sepertinya mereka ini agak harus berhati-hati. Kenapa ini memasuki menit yang ke-10, itemnya bakal lebih kuat. Dan bahkan kalau misal Albert udah punya si Albert nanti bersama dengan Finally Victor, ini Esmeralda sekalipun nggak bakal bisa menahannya, Momochan. Iya, benar banget. Ini harusnya dari Clay, dia udah siap sebenarnya buat team fight-nya tentunya dengan Chaos Assault dan Brilliant of Order. Ini membuat Clay harusnya dengan posisi yang baik, dia bisa create space juga buat RRQ Hoshi. Albert, kalau meskipun dia tumbang seperti tadi, setidaknya masih ada backup yang baik, backup damage yang dimiliki oleh RRQ Hoshi di tangan Clay. Tapi Albert harus dapetin momentumnya balik. Albert harus bisa reset lagi kali ini. Dengan level 12 tentunya di tangan Albert, tadi terkena stun dari Albertnya, bakal coba untuk mengejar Moon, langsung dapat blast dari seorang Albert dan tumbang Moon kali ini. Tapi Chiku guys mencoba untuk memberikan backup dan bahkan masih ada Brilliant of Order dari seorang Clay.
play. Masih bisa di backup juga dengan entropy di tangan seorang Sin. Dan hanya satu yang tumbang dari tim Todak. Masih coba untuk di reset, tarik ulur dari Arki Hoshi dan Lordnya sudah mulai muncul kali ini di menit yang ke-10. Sementara Albert bakal coba push di area atas. Sementara 4 member dari Arki masih mau lebih kali ini Tonros. Dan execution dari seorang Formace. Pungcur gak mau terlalu overcommit ke arah teman-teman dari Arki Hoshi di area mid. Dia cuma kasih poke damage aja, Ji. Yes, benar. Pertama execution ke arah tengah Mo-chan untuk melakukan clear minion dan Albert langsung melakukan rotasi. Goni. Wow, Formace udah mau endless battle, udah mau true damage-nya udah mau keluar. Kalau ngeliat dari segi ekonomi, menit 11, memasuki menit 11, masih seimbang. Dan objektif Todak 4 turret, itu yang harus menjadi PR RRQ selanjutnya. Mereka dari sejarah lane control, mereka masih kalah. Yes, pendapatan bukan hanya itu aja. Lihat, kita tahu di mana Araki Hoshi adalah salah satu tim yang sangat-sangat kuat dari segi defensif turretnya. Dan bahkan kali ini 4 turret yang sangat mahal sudah diamankan berkat akibat dari Chico yang melakukan split push dengan cukup baik. Chico kali ini di laningnya sangat kuat. Bahkan dari seorang Bang Sin sendiri harus menunggu momentum. Bang Sin sudah pick off 2 kali. Ini benar-benar harus dijaga keberadaan dari Bang Sin yang dimana di late game nanti Bang Sin sangat-sangat menjadi orang yang sangat penting. Lihat, Chico di atas terlihat posisinya. Albert langsung mencoba untuk mendapatkan satu buah orange buff. Mencoba melakukan one bound situation tapi damage dari seorang Chico terlalu sakit. Memilih untuk mundur. Berhasil diamankan satu orange buff-nya tercuri Momo-chan. Iya, oke. Dan kali ini Todak dengan 4 turret tentunya mereka bisa aja ngedive masuk ke area boost dari Arki Hoshi. Dan ini harus diperhatikan Arki Hoshi jangan sampai keculik, jangan sampai ke pick off, apalagi abyssal arrow yang dilontarkan oleh Moon. Ini masih menjadi mara bahaya untuk Arki Hoshi. Clever kali-kali bisa ngejuk, tapi Sin kali ini harus berhati-hati juga dengan Formace karena dia langsung tonton. R7 tidak dapat momentum dan Alvin tidak connect. Kali ini Albert mulai masuk dan bahkan Oh my god. dan ada satu juga bakal coba Double dibuka. kill. Double kill diamankan oleh Albert. Kali ini tuan muda Albert berhasil dapetin momentum balik dan bahkan masih mau lebih. Dan masih ada hardcore juga dari seorang Finn di sini. Oh my god, tapi Chico kali ini mencoba untuk memotong rotasi. Finn di depan sana, Bang Sin mau lebih. Terdapat memori, ternyata damage-nya tidak terlalu cukup mendapatkan apa. Mendapatkan Chico, masih bisa flicker ke arah belakang. Kaidiwa tapi terjadi sana dengan satu block yang tanpa menghilangkan Chico. Yang pertama, yang gak bisa bertahan, yang benar gila. Diamankan Araki Hoshi. Lihat, tersisa seorang Momo. Ini saja waktu Lord yang terhormat diamankan oleh tim Araki Hoshi, Momo-chan. Wow, R7 lagi-lagi 2 kali flicker dengan combo Emo Banditnya connect. Dan kali ini lihat Albert masih mau lebih, bakal coba untuk mengajar. Bakal coba untuk mengajar ke arah Momo kali tapi Soblet. Bakal coba dibuka dan bakal Momonya tumbang lagi dan lagi. Albert lagi-lagi dia nggak mau kasih kesempatan, dia nggak mau kasih chance untuk Todak balikin keadaannya. Dan dengan Lord yang bisa diamankan oleh Araki Hoshi, ini bakal menjadi push yang bisa dimanfaatkan. Tapi harus berhati-hati lagi dan lagi menurut aku. Dari Todak mereka harus respect dengan nama Bandit dari seorang R7. Ketika Albert memakai link, ini tandanya Land of Dawn sedang tidak baik-baik aja, Goni. Yes, benar banget. Dan langsung kita ngintip item. Lihat item dari Albert. Udah 1 item lagi untuk complete War X DHS. Udah Wind Talker, bahkan Endless Battle. Mungkin aja dia ngeliat Momo udah nggak butuh yang namanya si Albert. Cuman dengan defense-nya nih, Todak mampukah? Lord udah di enhance. Akankah mampu RRQ menghancurkan 3 innovator dari Todak? Kalau gitu kita lihat secara mid lane sana. Turret Wah, gila, dia Albert acak-acak. berhasil melakukan formation. Menuju ke arah belakang. Diacak-acak dari segi junglernya kehilangan momentum. Dan bahkan Albert lihat facing yang dilakukan. Tidak bisa dibendung, tidak bisa ditangkap. Bahkan di arah top lane sana. Bang Sin fokus menuju ke arah satu buah turret dan berhasil melakukan inhibitor. Di mid lane pun juga. Di follow up langsung mendapatkan legendary. Clay! Kali ini fokus ke arah base-nya. Ini bisa langsung mendapatkan. RRQ masih membalikan keadaan. Albert is coming. Fokus ke arah belakang tapi ternyata dia menunggu momentum menuju ke arah base-nya. Gak berapa momentum yang dapat dikeluarkan. Dapetin satu. Dan